Gelegarmu menuntun perjalanan hidupku. Sebuah videobook karya Isjuliadi Bakri. Dalam smartphone format, pastikan videobook disimak pada full screen display dan YouTube diset higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Videobook ini merupakan kisah nyata penulis ketika masa kanak-kanak mengalami peristiwa yang menggores ingatannya. Peristiwa dasar gelegar letusan gunung berapi Kelut yang terjadi tahun 1966. Peristiwa yang membuatnya lari tunggang langgang di tengah guyuran hujan abu dan kilatan petir ini telah memicu keingintahuannya tentang gunung berapi dan akhirnya menuntun karir dan perjalanan hidupnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Desember 2021. Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia. Wilayahnya termasuk di dalam rangkaian cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Deretan gunung api berbaris rapih melingkar mulai dari ujung paling barat di Aceh, menyusuri bagian barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian berbelok ke utara ke arah Sulawesi dan Maluku. Jumlah korban jiwa akibat bencana yang ditimbulkannya pun juga menduduki peringkat pertama. Sebagai anak yang dibesarkan di kota Blitar yang terletak di lereng Gunung Kelut, ketika saya masih duduk di bangku kelas 5 sekolah rakyat atau SR yang sekarang disebut sekolah dasar atau SD, saya pernah mengalami sendiri betapa dahsyatnya letusan gunung api itu. Malam itu, tanggal 26 April tahun 1966, sekitar pukul 20.30, saya tersentak kaget terbangun mendengar suara menggelegar mengguncang bumi. Tidak lama kemudian disusul suara riuh bunyi kentongan tanda bahaya bertubi-tubi berbaur dengan suara teriakan lahar, 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 disertai jeritan kepanikan penduduk yang berhamburan keluar rumah. Bumi terasa bergoyang berayun sangat memusingkan, bahkan banyak yang jatuh terduduk. Di luar gelap gulita, pandangan sangat terbatas tertutup pekatnya hujan pasir dan abu. Terdengar gemeretak patahnya daun pepohonan yang tak kuat menahan beratnya beban pasir dan abu yang mengguyur. Gelegar guntur dan kilatan tatit bagai petir menyambar tak henti-hentinya membuat hati ini sangat miris. Betapa kecil dan tak berdayanya manusia ini. Betapa besar dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil menggendong adik perempuan saya yang paling kecil, ibu menggandeng saya di tangan kanan dan adik saya yang laki di tangan kirinya, diikuti kakak perempuan saya berlari mengikuti arus penduduk yang memadati jalan di tengah guyuran hujan pasir dan abu. Dengan wajah dan rambut penuh guyuran debu, kami terus berlari sambil menangis ketakutan, mengikuti arus penduduk yang mengungsi menuju desa Bendokurit yang relatif lebih tinggi. Akhirnya kami menginap di pendopo rumah Ibu Wardoyo, kakak Bung Karno yang dijadikan tempat pengungsian. Waktu itu bapak saya yang bekerja sebagai kondektur kereta api sedang bertugas ke Semarang. Terbayang betapa cemasnya beliau memikirkan bagaimana nasib seluruh anggota keluarga ketika mendengar berita meletusnya Gunung Kelut. Esok harinya ketika hujan abu mereda, kami melihat pemandangan yang sangat memilukan. Atap-atap rumah, jalan, pepohonan, semua tanpa kecuali putih tertutup pasir dan abu. Jurang kali lahar yang dalamnya lebih dari 25 meter dengan lebar sekitar 100 meter penuh membludak dialiri lahar panas yang masih membara.
Di atas batang-batang rumpun bambu yang meranggas di lembah, tersangkut bergelantungan beberapa mayat yang hangus terbungkus lumpur panas. Tidak kurang dari 210 jiwa melayang terpanggang panasnya lahar. Berbeda dengan Sinabung, Semeru, dan Merapi yang efusif meleleh, letusan Gunung Kelut bersifat eksplosif lebih dahsyat karena tekanan magmanya lebih kuat. Pengalaman masa kecil yang menggores ingatan inilah yang mendorong dan menggelitik keinginan tahuan saya tentang gunung berapi. Kenapa Gunung Kelut bisa meletus? Apa gunung berapi itu? Dan kenapa bisa memuntahkan lava panas yang membara? Karena itulah sejak usia remaja, SMA sampai mahasiswa, saya senang sekali mendaki gunung mencari jawaban. Kelut, Kawi, Arjuna, Welirang, Bromo, Semeru, Lawu, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, semua sudah saya daki, tidak hanya sekali. Keingintahuan yang menggores pikiran ini jugalah yang menggiring saya untuk mendalami bidang studi ilmu geologi, yang selanjutnya menuntun perjalanan karir dan hidup saya. Ada yang menarik di balik letusan Gunung Kelut ini. Sebelumnya sampai tahun 1919, letusan Gunung Kelut selalu eksplosif dahsyat karena material vulkanik tercampur air danau kawah yang volumenya hampir 80 juta meter kubik, sehingga terbentuk banjir aliran lahar panas membara, menghancurkan segala yang dilandanya. Lebih dari 5.000 jiwa melayang terpanggang panasnya lava. Setelah itu, sebagai usaha antisipasi, Belanda membangun terowongan-terowongan yang menembus bibir kawah untuk mengurangi volume air danau kawah. Usaha ini nampaknya cukup berhasil, banyak mengurangi volume air danau kawah, sehingga ketika terjadi letusan tahun 1951 tidak banyak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa karena banjir lahar panas tidak terjadi. Rupanya letusan tahun 1951 yang hanya memuntahkan material vulkanik padat ini mengakibatkan pendalaman dasar kawah, sehingga danau kawah terbentuk lagi. Itulah barangkali yang menyebabkan letusan tahun 1966 yang saya alami itu kembali dahsyat, memuntahkan lahar panas. Tahun 2007 terjadi peningkatan aktivitas magma yang diiringi gempa tremor serta isyarat alam yang menunjukkan akan terjadinya letusan. Dahulu, jika Gunung Kelut akan meletus, selalu ditandai dengan banyaknya binatang-binatang liar penghuni hutan belantara di sekitar puncak gunung yang keluar. Binatang-binatang seperti ular, babi hutan, musang, bahkan harimau rame-rame pada turun ke desa-desa di lereng gunung. Bahkan ribuan cacing pun kadang keluar dari dalam tanah. Itu semua merupakan tanda-tanda adanya perubahan yang luar biasa di alam, seperti cuaca atau iklim, gempa atau aktivitas gunung berapi. Bisa juga mereka punya insting akan adanya perubahan atau bahaya. Namun, kala itu tidak ada letusan karena sudah kehabisan tenaga untuk mengangkat lava plak atau sumbat lava yang mulai muncul ke permukaan kawah di dasar danau. Ini berakibat mengeringnya air danau dan terbentuknya kubah lava yang disebut anak kelut. Foto berikut tanggal 22 September 2013, penulis di depan sumbat lava Gunung Kelut yang telah mendingin itu. Tahun 2014 kembali terjadi letusan eksplosif yang dahsyat. Abunya hampir menutupi seluruh Pulau Jawa. Suara gelegarnya dilaporkan terdengar hingga kota Surabaya, Solo, Yogyakarta yang berjarak sekitar 200 km dari pusat letusan. Letusan ini
telah menghancurkan dan melenyapkan sumbat lava yang terbentuk akibat erupsi tahun 2007. Terima kasih telah menyimak video buku kami. Silahkan mengunjungi YouTube channel Isjuladi Bakri atau ketuk atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.